kalau kita ngomongin soal ranked sekarang, kayak bahkan beberapa kali Fredrin di rank aja di ban gitu loh. Iya, karena memang kita juga berkaca dari apa yang kita udah bilang tadi, memang game pertama ini akan menentukan banget. Mereka harus memainkan segala hero yang terbuka opsinya, dan yes, melihat dengan Nile dan juga Ray yang sudah berada di posisi masing-masing menandakan bahwa game pertama kita di match kedua hari ini sudah dimulai. Oke. Dari match yang pertama kita sudah berkaca bahwa game 2-0 bukanlah hal yang mustahil untuk sekarang. Apalagi ketika kita udah bener-bener one-sided moment, itu yang perlu diperhatikan. Kalau seandainya one mistake itu tetap bisa terjadi, terbukti. Yang sebelumnya itu OP Pegasus ya, dia kalah point kill sampai dengan 2-4 ya kan, 4-0 bahkan. Tapi dibalikin keadaannya. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan juga sama kedua tim ini. Mereka harus main lebih safe, mereka harus bermain lebih sabar. Jangan sampai satu small mistake atau satu kesalahan kecil bisa berbuah hasil yang begitu fatal bagi timnya. Iya, dan memang kalau kita lihat dengan adanya satu Little Wonder udah berhasil dikantongi oleh Ray, praktis dia akan menambah experience yang lebih besar lagi. Masih terlalu dini untuk melihat adanya team fight, dan kemungkinan 35 detik ke depan baru ada yang namanya kerusuhan terjadi. Tapi sepertinya Kribo dalam ancaman jet kundo dari Owen belum terkonek ke arah Kribo di garis depan. Ya, Yura udah tersisa setengah mana aja. Jadi mau gak mau dia harus memperhatikan juga bagaimana mana pool yang dia miliki. Dan bahkan Shadow Stampede connect ke arah Ray hanya saja tidak bisa memberikan dealing damage yang lebih banyak. Karena mau bagaimanapun di posisi tersebut Yura masih belum memiliki item yang capable atau mumpuni untuk memberikan dealing damage yang banyak. Mungkin nanti kalau misalkan udah punya Glowing Moon akan beda cerita tuh satu Ghost Bastion. Iya, bakal ada efek-efek burn juga dari setiap tarikannya. Tapi dengan turtle yang sudah muncul di Land of Dawn, kedua jungler kita coba untuk menzoning, tapi Nile yang mendapati hal tersebut. Tapi ada Mortal Coil dikeluarkan, Demon Blast bakal di pop up, dan lihat di sana tampil Federal Strike dan di cancel begitu saja. The Way of Dragon, Kribo tidak bisa bernapas lega lagi kali ini. Masih ada perseteruan terjadi dengan ada Ziri bagian depan, tapi sayang sayang Ziri belum mendapatkan apa yang dia mau. Ya, apalagi dengan pertukaran ini EXP Land tukar sama mid lane loh. Menurutku nggak begitu adil tukerannya. Ya kayak mau gimana pun Kribo bakal mahal banget sih. Hanya saja dia udah gak punya Purify. Sehingga The Way of Dragon-nya udah pasti bakal connect. Dan Ziri Asigen ini yang perlu diperhatikan juga bahwa dia memiliki buff tambahan dari pasifnya ketika full stack dari pasif 4-nya ini kan. Yang penting nanti attack speed-nya akan penuh dan bisa dapetin physical attack tambahan. Tapi Nel dalam ancaman dan bakal tumbangkan begitu saja oleh Ray. Way of Dragon dilakukan tapi di dalam follow up damage yang cukup. Owen juga harus tumbang 2 poin tanpa pertukaran trade kill dari GPX. Wah, GPX di early game ini cukup mendominasi. Mereka mengincar di early game karena mereka punya mobilitas tinggi dengan Daniel Ray. Dengan ada teori-teori ancaman yang dibuat. Lihat, steel cable yang dia lakukan memberikan penetrasi bagian depan sana karena terkena impact dari Demon Blast, dan seperti akan sulit untuk bertahan. Cutthroat yang dibuka membuat dia akhirnya tidak bisa lagi bergerak. Satu gold laner pun bisa ditumpaskan oleh teman-teman dari GPX. Ya, permainan steel cable yang udah bener on point banget dari Ray, apalagi high end Ray-nya aktif. Sehingga otomatis bakal memberikan dealing damage yang lebih tinggi lagi ke arah di Cloak of Destiny sudah dimiliki oleh masing-masing mid laner. Federal Strike juga sudah mulai dibuka, dan itu dia yang aku maksudkan. Yura sudah bisa dipastikan akan sedikit bonyok ketika bertemu dengan Kribo sebagai Varsha. Nile harus lebih berhati-hati juga bahwa untuk sekarang walaupun Fredrin memiliki pool HP yang cukup luas, namun bukan berarti dia tidak bisa di burst langsung oleh teman-teman dari GPX. Ketika ada eksekutornya, ingat ada Ziri Asigen di sini. Ziri yang benar-benar bisa menggunakan atau memaksimalkan power dari decimate-nya. Agar nanti mau setebal apapun dia berikan itu true damage-nya. Iya. Bahkan Wind of Nature bakal tembus juga. Jadi ini teman-teman, karena aku sering banget lihat kayak marksman kejar sama Martis masih pakai WoW and pas sudah untuk decimation. Iya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh Wind of Nature itu. Itu mau gimana pun yang namanya true damage tembus ke arah Wind of Nature, dan Lutfi bakal dikejar. Beberapa kali steel cable memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Nomor 16 dalam keadaan yang cukup sangat-sangat strategis dan mendapatkan turtle bagi Ray-nya. Lagi dan lagi GPX kali ini mendapatkan sebuah keuntungan. Dibuka juga ultimate cult altar dari Yura, namun tidak ada target yang bisa dia cover. Dan hanya menjadi pembukaan ultimate yang mungkin tidak ada team fight-nya. Ya, cult altar yang menjadi kenangan aja. Tapi belum bisa memberikan impact maksimal. Tapi 3 member, Fredo Kitty bahkan maju untuk maju ke depan. Yura
seperti kata Profesor, benar-benar dibuat bonyok dengan ada Kribo depan. Tapi Owen dengan Jet Kundo mencoba untuk kabur karena ada Ray di baris belakang dengan ada Steel Cable. The Wave Dragon dikeluarkan. Sayang, ditendang aja Fredo Kitty. Bukan incaran yang dia mau pastinya. Ya, bukan target yang optimal juga dan bahkan di sendirian di area bottom lane tidak ada cover sama sekali. Hadir juga seorang Kribo dengan poin killnya dan dengan 3 poin kill kali ini makin lebih kaya lagi untuk Kribo, makin lebih banyak lagi pundi-pundi item, pundi-pundi gold yang bisa dia mainkan. Dan ingat ini dia Magic Worship loh. Dia 2 kali tetes ke arah Yura aja bisa solo kill soalnya. Kalau misalkan udah selesai dengan Lightning Rancen. Iya, ini bakal mengerikan banget kalau udah snowballing di awal seperti ini. Owen terpaksa untuk melakukan babysit di bagian bawah sana bersama dengan ada Yura karena ternyata ada pertukaran dilakukan oleh D yang udah menuju bagian atas. Tapi lihat di sana Fedora Strike keluarkan. Tapi Ziri dengan 1 Mortal Coil mencoba untuk menyelamatkan diri. Ray hadir dengan Steel Cable membuat 1 member dari Onyx Prodigy gak bisa bernafas lega lagi. Nile ditukar dengan Kribo yang sudah tershutdown. Pastinya akan ada pundi-pundi gold juga yang akan masuk ke dalam tubuh Onyx Prodigy. Ya, masalah utamanya adalah D udah mengeluarkan 1 flickernya. Jadi gak bakal ada defense mechanism lagi untuk beberapa menit ke depan. Terutama ketika sudah mulai memasuki teamfight di menit yang ke-7. Karena kita tahu sendiri untuk flicker dia 2 menit. Dan di sisi top lane, Lutpi out of nowhere ternyata memenangkan bagaimana match up objektif yang penting sekali. Ketika Ziri sendiri tidak bisa melakukan defense karena dia dalam keadaan yang tertekan sekali. Ada 3 pemain di depan sana. Ya, tapi dengan pertukaran posisi yang dilakukan oleh D, dia berhasil menghancurkan 1 outer turret. Sedangkan Watt yang dari tadi di GB bahkan membuat dari D tumbang 2 kali. Kali ini belum bisa mendapatkan 1 point kill. Tapi kali ini dengan turtle yang sudah di reset memancing keributan kembali. Owen terus mengejar karena Kribo coba untuk gagal tapi Fredo Kitty. Energy Eruption dikeluarkan oleh sosok Nile membuat dia tidak bisa lagi bergerak dan akhirnya untuk turtle yang terakhir bakal coba untuk diamankan kah? Tapi Ray yang tiba-tiba hadir. Ya ini dia. Akan ada adu retribution di depan. Tapi dengan ada Steel Cable. Dan itu dia. Retri dari Nile. Masih lebih on point daripada Ray. Mau gimana pun dalam keadaan tersebut. Ya pasti sih bakal lebih diunggulkan untuk dari Nile-nya sendiri. Karena dia udah sempat melihat bagaimana Steel Cable yang muncul tiba-tiba. Dan dengan retribution yang digunakan untuk saat ini Ray harus lebih berhati-hati. Karena ada invasi jungle. Domain 16 digunakan. Nile dan Eruption meng-cancel semua satu pergerakan dari Fredo Kitty. Fredo Kitty mungkin akan terjebak di depan sana. Karena Dash pun sudah digunakan. Namun ternyata Watt melakukan takedown solo kill terhadap Yura. Dan harus ditukarkan oleh Lutpi sebagai ganjarannya. Wah. Perawat ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah ada gangguan yang diberikan oleh Lutpi. Kembali ke posisinya di bagian bawah. Coba untuk mengejar karena Ray. Dan memang membuat dari Ray yang kali ini gak punya purple buff. Dicuri begitu saja bakal makin kesulitan lagi. Fredo Kitty mencoba untuk lari dan pengejaran yang dibuat di depan sana setelah ada konsil yang dibuka. Dan Onyx Prodigy sepertinya udah mendapatkan ritme permainan lagi, Bro. Ya, tempo permainannya langsung tiba-tiba berubah ketika Turtle tidak didapatkan oleh teman-teman dari GPX dan udah keluar retribution dari Ray-nya. Ditambah purple buff-nya langsung dirusuhin, langsung diinvasi jungle-nya habis-habisan. Dan itu yang paling mengejutkan adalah ketika Fredo Kitty-nya connect Energy Eruption di ujung lingkarannya. Jadi benar-benar langsung cancel pergerakan daripada satu sosok Lolita yang memang sudah setup sedari tadi. Way of Dragon connect, Fredo Kitty sendirian, burst damage yang begitu tinggi, nomor 16 coba untuk digelontarkan tapi ternyata masih connect. Di depan sana Yura mencoba untuk menyelamatkan kawanan-kawanan dari Onyx Prodigy dan untuk Kribo dia bakal dikejar oleh Lutpi, stacknya hilang, Purify digunakan tapi tidak ada korban jiwa. Pertukaran ultimate 2-1. Iya. Dan ini akan menjadi informasi yang menarik banget untuk teman-teman GPS. Mereka coba untuk meng-clear di area tengah terlebih dahulu karena invasi dilakukan oleh Onyx Prodigy nggak berhenti-henti. Bahkan untuk purple buff ya Ray dalam ancaman. Dari Mortal Coil Ziri mencoba untuk memancing supaya dari Ray yang sudah pindah ke arah satu purple buff tapi gak bisa. Fedora Ice Strike di area tepat. Luffy dia dalam ancaman memilih untuk mundur ke arah belakang. Yang blast ya dibuka. Belum kena kepada siapa-siapa. Ya santai bro, santai. Kalau kata Kribo dengan stikernya namun kali ini gak bisa santai. Dalam keadaan Nile mendapatkan 2 kali purple buff-nya dari Ray. Sehingga Fanny-nya gak bakal bisa maksimal. Gak bakal bisa melakukan team-fight. Namun untuk saat ini Lord sudah mulai diinvasi. Retribution sedang cooldown dan Ray sudah mulai hadir. Ingat levelnya masih under. Ketinggalan 1 level namun EXP-nya sesaat lagi akan menuju ke angka level 12.
Lutfi udah gak punya lagi split. Lutfi dalam ancaman, mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih bisa flicker ke arah belakang. Jump in daripada Nile yang mencoba untuk energi eruption. Mendapatkan satu tapi belum ada follow up. Dorong apartemen digunakan. Federal Strike yang menuju kepada D-nya tumbang. Dan bahkan 16 ya kode ke arah depan. D-nya tumbang, Nile-nya hilang. Owen juga harus menyusul ketertinggalan tersebut. GPX tidak kehilangan satu member pun. Wow, El Momento dibalikan kembali oleh teman-teman dari GPX. Bahkan satu outer turret yang berhasil dijebolkan oleh Ziri Azigen. Mencoba untuk mengambil peruntungan lagi. Mengambil objektif yang lain yaitu di area Lord. Lord yang pertama yang sedari tadi Onyx Prodigy sudah standby. Tapi kesalahan kecil membuahkan hasil yang besar untuk GPX. Ya, itu benar-benar berdempetan ya dari Cloud Altar-nya. Dan kali ini Kribo mencoba untuk mengambil satu buah purple buff dan berhasil nampaknya. Langsung disengage juga dari Fredo Cutie. Kelas kalau kata stiker dari Fredo Cutie. Kelas di kelasnya. Itu dia. Fredo Cutie mencoba untuk memimpin rekan-rekannya maju. Memberikan informasi bersama dengan Ziri. Dua frontliner dari GPX bakal siap untuk memberikan badan. Terutama dengan adanya nanti Mortal Coil yang akan dibuka. Ini akan mengganggu strategi ataupun kebersamaan yang ada di landing phase-nya Onyx Prodigy. Federal Strike-nya connect, D-nya langsung setengah darah. Apalagi terbakar dengan Magic Worship. Ini bakal jadi sebuah malapetaka bagi Onyx Prodigy. Namun tidak sampai dalam inner turret sepertinya. Sudah di stop begitu saja. Lord-nya jadi Lord Giveaway. Lord Giveaway. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan ini dia untuk Onyx Prodigy. Mereka cukup lumayan struggle. Nile sempat untuk dikejar dengan ada steel cable dari Ray. Mengincar di area belakang. Owen yang menjadi target operasi dari Jiri. Cuman ada Kribo dan juga Ray. Fedor Ice Strike baru mulai dibuka. Yura sendiri mencoba untuk mengcover area terakhir. Tapi seperti nggak bisa karena inner turret ya. Di bagian bawah berhasil dirontokkan. Satu Ashura Aura. Melihat di area rumputan ternyata ada Owen. Bahkan satu rumput. Antara Fredo Cutie juga Owen di depan sana. Pastinya akan coba untuk dilakukan follow up. Tapi hati-hati di area belakang. Di sudah hadir. Kalau dia bisa free hit, momentum untuk Onyx Prodigy bisa kembali. Tapi udah ada satu skill cable ke arah belakang sana. Kafro dibuka. Owen memilih untuk mundur. Dan coba untuk di pop up. Mencoba untuk melamatkan diri dari Cold Altar di waktu yang tepat. Menunggu sampai ada Federal yang keluar. Karena itu bagus banget. Dan akhirnya Onyx Prodigy mengambil inisiatif serangan. Way of Dragon ke arah belakang. Itu dia. Fredo Cutie tidak bisa selamat dari sergapan yang dilakukan oleh anak-anak Onyx Prodigy. Oke, turning point lagi dari teman-teman Onyx Prodigy. Mereka melakukan skenario team fight yang sangat luar biasa. Dan untuk saat ini GPX mungkin harus lebih berhati-hati. Karena satu momen kesalahan fatal ketika follow up-nya tidak cukup ke arah D. Ternyata bisa dibalikan keadaannya. Dan buat sekarang gue suka banget jujur. Sama itemnya D, dia bikin Silent Rob. Dia modal satu item dari awal ya. Dia bikin clock, abis itu dia langsung bikin Silent Rob. Dan dia belum jadiin Athena Shield-nya. Kenapa? Karena dia butuh banget setidaknya beberapa pundi-pundi magic defense agar tidak terburst langsung sama Kribo. Ya. Ini Kribo sebenarnya damage-nya udah sakit banget sebenarnya. Karena mau bagaimanapun di tadi aja udah setengah darah tersisa. Tapi dengan efek dari magic worship-nya inilah yang mungkin membuat Kribo powerful banget. Tapi kalau udah Athena Shield mungkin power tersebut agak sedikit sirna. Karena melihat power dari Kari yang makin live dia makin lebih mengerikan. Kita tahu sendiri juga bahwa di sini Super House Play dia mungkin dalam ancaman. Mau bagaimanapun dia butuh banget Win of Nature. Ya. Walaupun lawannya true damage. Oke. Strike Sudah mulai coba untuk dibuka. Owen masuk ke dalam perangkat tersebut. Tapi udah ada Cold Altar. Demon Blade coba untuk di-pop up. Dan Owen menjadi korban pertama yang tumbang di pertempuran barusan. Onyx Prodigy dengan kehilangan satu membernya memilih untuk mundur bersama-sama. Gak mau terlalu gegabah. Tapi lihat Nile memancing keributan. Karena dari wave minion di bagian atas cukup baik untuk Onyx, tapi tidak untuk di bagian bawah. Ya ini membuat agak sedikit dilema bagi GPX sih. Mereka bisa all in aja Lordnya sekarang juga. Namun dengan kehadiran dari Nile, ini yang membuat sebuah dilema bagi GPX agar nantinya celah ketika Nile mencuri satu buah Lord ini benar-benar tinggi banget. Apalagi dengan kehadiran dari Retribution dan juga pool HP yang berbeda. Kalau Fanny satu misstep aja salah dia kena Way of Dragon dan bisa langsung bersama D, ini bakal jadi malapetaka. Beda sama Nile. Nile sekali di all in belum tentu dia bakal tumbang. Apalagi dengan follow up hadirnya Yura
Cloud Altar mungkin sesaat lagi akan ready untuk skenario teamfight. Dan Lutfi di depan sana langsung mengeluarkan speed-speednya mengincar ke arah Fredo Kitty. Coba untuk mengincar ke arah Siri juga dari belakang mengincar ke Ray. Oh my god, dia langsung mengincar ke arah Supra Supriyadi. Supra Supriyadi hilang. Begitu juga dengan Kribo, double kill diamankan tanpa dia bertukaran lagi. Dan untuk sekarang 2 ditukarkan 1 di depan sana. Siri mencoba untuk langsung menusuk kepada D. D-nya masih punya Wind of Nature and still alive. Flick out ke arah belakang. Coba untuk mengambil lifesteal kembali. Dan lihat Siri gak bisa bertahan lebih lama lagi. Nael dengan HP yang sangat luar biasa tebal. Masih bisa membadani teman-teman dari GPX. Dan ternyata men-shutdown Ray yang baru saja mendapatkan Blade of Despair. Lalu memaksakan keadaan Ray menuju ke depan. Di area rumput ada 3 orang dan di sini tahu banget posisinya. Dan untuk Lord mereka bisa amankan dengan leluasa. Onyx Prodigy ini benar-benar alot banget permainannya. Dipimpin dengan di area belakang maju ke depan. Dia tahu siapa yang harus dia incer. Wah, ini DQT. DQT. Tiba-tiba flanking dengan menggunakan karinya. Dan langsung menimbulkan satu efek kejut yang luar biasa. Awat yang sedang menggunakan turret 4 memory itu tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa merespon dengan cepat. Dan langsung dia jump in ke arah belakang. Kribo pun menjadi korban selanjutnya. Lord kali ini, Lord yang sudah enhance. Jadi cukup berbeda. Menurutku turret defense-nya perlu dipertimbangkan kembali. Apalagi dengan kehadiran dari Kribo yang kali ini masih cooldown nih Purify-nya. Walaupun nanti ketika ada Lord, Purify-nya mungkin bisa digunakan kembali. Tapi jangan lupa, Yura dia punya flicker dan bisa saja melakukan sebuah pergerakan dengan Shadow Stampede. Ya. Dia tarik tuh langsung Farsianya. Pas ditarik kena ke arah Kribo atau bahkan ke arah Awat Supriyadi bakal jadi momentum baik untuk Onyx Prodigy. Tapi dengan berjalannya Lord di bagian atas, satu inner turret bagian tengah bakal coba untuk diakuisisi oleh mereka. Tapi bakal masuk Yura di sana. Feather Ice Strike untuk menjadi high ground defensif aja. Belum bisa untuk merasak masuk dari Onyx Prodigy itu sendiri. Mereka masih mencoba untuk bersabar. Tapi dengan ada cita-cita minion yang berjalan di bagian tengah menghancurkan satu. Base turret di bagian tengah masih belum terrealisasikan. Masih ada super wave minion selanjutnya. Di area mid lane udah dihancurkan. Di area bottom lane juga bakal di clear. Top lane kayaknya bakal berjalan terus karena top base turretnya sudah hancur terlebih dahulu. Melihat purple buff kali ini yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, Ray sepertinya harus puasa terlebih dahulu daripada dia masuk ke rumput dan itu adalah rumput yang salah. Jadi Sentry juga udah dibuka, kayaknya udah melihat bagaimana Owen hadir, mereka mengurungkan niat menuju ke arah top lane. Kayaknya udah banyak tuh yang di top lane stay. Waduh, ini memang kalau misalnya bisa dilihat di area rumputan belum tentu rumput yang gak bergoyang gak ada orang. Di situ udah ada Yura, udah ada Lutfi. Nael juga udah mulai kelihatan di sana. Energy Eruption, connect. Dan ini Ray bakal bahaya banget kalau dia tiba-tiba jump in ke tengah-tengah tim fight. Wah, masih dapat. Masih coba untuk diamankan untuk purple buff yang berhasil dicuri oleh mereka. Dan akhirnya Onyx Prodigy lagi dan lagi memegang kendali permainan mereka di menit ke-17 ini. Memaksa dari GPX sepertinya bakal coba untuk meredam. Mencoba untuk dengan adanya Watt yang harus menjadi harapan bangsa paling agung bersama dengan Kribo di late game seperti ini. Paling agung tuh ya. Iya. Benar. Title Glory ya kan soalnya kan. Glory. Wah iya. Dan buat sekarang benar-benar harus main aman sih, lihat. GPX coba buat manfaatin lane jauhnya di arah top lane. Dia yang akan mungkin menjadi target operasi karena dia pun yang sedang bersembunyi di depan sana. Udah mulai keluar ultimate-nya, ada beberapa kali conceal play juga dilakukan, dia langsung di pick off begitu saja dari instan. Shutdown point, Fredo QT pun mengeluarkan flicker beserta Super Awat Supriyadi. Dan Lordnya kali ini udah mulai terbuka, 4 melawan 5 posisinya. Gak ada flicker lagi, gak ada pergerakan escape dari Super Awat menuju ke arah Lutfi. Lutfi masih punya Eternal Shield dan bahkan regen HP yang cukup untuk bertahan hidup. Dan di sisi lain lihat Super Awat Supriyadinya hadir. Fredo QT coba untuk men-zone out, Nael beberapa full HP tersisa. Dan bahkan itu darah abu-abunya banyak banget. Jadi berbahaya banget kalau misalkan team fight-nya dilanjutkan. Dan untuk sekarang Owen kayaknya udah melihat bahwa teman-teman dari GPX cukup banyak berkumpul di tengah-tengah team fight dari area river sehingga mereka menghindari hal tersebut. Ya, lepas dari D yang tumbang karena 3-4 member dari GPX menghadir, tapi jangan lupa dari sosok diri yang benar-benar standby. Tapi Way of Dragon karena Kribo mencoba untuk melakukan Purify dan berhasil dari Wish by Wish, tapi pertarungan sampai di sana. Federasi dibuka, mencoba untuk mendapatkan Kribo dan Kribo kali ini harus di rebonding rambutnya. Lihat wah di arah belakang sana juga coba karena D begitu free untuk dapat kedua member dari GPX.
Momento kembali dapat oleh Ode Prodigy. Tapi lihat bagaimana Ray berhasil menghancurkan satu immortal dari Nile dan langsung dijemput oleh teman-temannya. 5 member Ode Prodigy bakal siap untuk memporak-porandakan di bagian atas dan juga tengah. Ziri cukup berbahaya di depan sana. Kacau ingin digunakan tapi ternyata Ray. Dia tertarik dan itu terlalu banyak fidget spinner. Mencoba untuk mundur ke arah belakang daripada D-nya. Dan kali ini immortality-nya pecah dari Ray. Tidak akan ada defense mechanism lagi dari GPX. Rata di area Lord.